darah itu haram karena berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai apapun, bangkai al-muradul bil maitah al-mudzakah bi ghairi syar'iyyin, yaitu bi ghairi zakatin syar'iyyin, sesuatu yang disembelih bukan dengan cara penyembelihan yang syar'i. Maitah. Tapi dari maitah ada yang diistisna, ada yang dikecualikan. Seperti mana as-samak wal jarad wal adami. Samak, apa samak? Bukan tikar, tapi ikan air, ikan laut. Nah, apapun jenisnya, apapun bentuknya, walaupun tidak disembelih mati sendiri, itu tidak haram dan tidak najis. Kemudian jarod, apa jarod? Belalang dan adami. Wal khamru dan khamar. Nah, khamar itu sesuatu yang haram karena zatnya, yang dinas dalam Al-Quran surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab rijsun min amalis syaitan fajtanibuh wa nahwi dalika, dan yang lainnya. Nah, wa hadzan nau' la yahillu biwajhin minal wujuh. Nah, macam haram, sesuatu yang diharamkan karena zatnya ini, la yahillu biwajhin minal wujuh, itu tidak bisa menjadi halal biwajhin minal wujuh, dengan cara apapun, dengan wajhin, satu cara, satu jalan, minal wujuh, dari berbagai macam cara. Tidak ada yaitu jalan untuk bisa menghalalkan ini sesuatu yang sudah diharamkan secara zatnya, karena berdasarkan nas. Illa indal iltiror, kecuali ketika terjadi darurat. Nah, sesuatu yang diharamkan karena zatnya seperti bangkai, darah, arak, daging babi, daging anjing dan lain sebagainya, yang diharamkan karena zatnya itu tidak bisa menjadi halal, tidak bisa direkayasa untuk dihalalkan. Illa inda darurat, kecuali kena darurat. Bagaimana bentuk daruratnya? Wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramah ala tanawulhi ma'a faqdani ghairi. Bentuk darurat yang membolehkan, yang menyebabkan sesuatu yang haram karena datnya bisa menjadi boleh, itu bentuk daruratnya khusus. Tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramah, butuhnya baqa'in nafsil muhtaramat, untuk kelanggengan, ketetapan, kelanjutan nyawa yang dimuliakan, nyawa seseorang, al-muhtaram, ala tanawulihi ma'a faqdani ghairihi, atas mengkonsumsi perkara yang diharamkan tadi, yang berharamkan karena adatnya, ma'a faqdani ghairihi, beserta kondisinya memang tidak ada lagi pilihan lain. Seperti kita di suatu tempat yang mana dalam kondisi kehausan atau kelaparan, atau misal kehausan, di tempat tersebut sama sekali tidak ada air, mau minum gak ada air sama sekali, cari ke sana ke sini gak ketemu air, gak ada sama sekali. Nah, kalau tidak minum walaupun hanya segelas sedikit, bisa hilang nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa itu supaya tetap bisa hidup, lanjut hidup, nah, harus minum, tapi gak ada air sama sekali. Namun hanya ada satu-satunya, yaitu khamr, arak. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, darurat seperti itu yang betul-betul mendesak, tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi jalan lain kecuali jika ingin hidup harus minum itu khamr. Air tidak ada sama sekali, selain air pun tidak ada, pokoknya nggak ada apapun, hanya ada khamr. Maka pada saat itulah baru boleh minum khamr untuk menyelamatkannya nyawa. Nah, itulah kondisi darurat yang dilakukan. Ad-darurat tubihul mahdurat, bahwa dalam kaidah disebutkan darurat itu tubihul mahdurat, membolehkan sesuatu yang tapi harus kondisi darurat seperti itu, kondisi betul-betul mendesak, tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Namun al-qadarah al-darurat yuqaddaru biqadariha, sesuatu
yang boleh karena doa itu harus diperkirakan dengan kadarnya. Tidak juga boleh berlebihan, mentang-mentang ini minumnya banyak. Tidak, secukupnya, sekedarnya saja, hanya untuk menyelamatkannya nyawa. Wasani, kemudian bagian kedua, sesuatu yang haram itu ada halalun fi nafsihi, sesuatu halal di dalam zatnya. Kal hintoh, seperti hintoh gandum, wal ma'it thahir, dan air yang suci. Nah, air zatnya halal, enggak haram, enggak najis. Wa ghairihi, atau di sini tambahan wal qahwah wasahi, juga sama, secara zatnya halal. Lakinnahu mamlukun li ghairika, akan tetapi itu hintoh, air, kopi dan sebagainya, baju, mamlukun li ghairika, dimiliki oleh orang lain, bukan miliki kita. Hak orang lain, punya orang lain, milik orang lain. Fala yazalu muharraman alika, maka itu barang yang zatnya halal karena milik orang lain, la yazalu muharraman alika, itu selamanya haram atas kamu untuk menggunakan. Hatta yasiro ilaika min wajin sya'in pisare, sehingga perkara tersebut menjadi atasmu itu menjadi boleh menggunakannya, boleh meminumnya, boleh memakannya, min wajin sa'igin pisari, dari jalan yang dibolehkan oleh syariat. Seperti mana? Kalbai, dengan cara barang punya orang lain kita beli, dengan cara jual beli yang sah sesuai syariat, sesuai fikih, maka sah perkara tersebut jadi milik kita, baru menjadi halal. Atau wal hibah, dengan cara hibah, memberi, diberi. Wal irsi, dengan cara mewariskan. Wa nahwi dzalika, dan cara yang ini hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan haram li aradihi, sesuatu yang haram karena sifatnya. Zatnya halal, air halal, tapi sifatnya, kalau kita minum itu air padahal bukan milik kita, diminum air punya orang lain tanpa izin, tanpa minta. Atau baju, zatnya halal tapi punya orang lain, kita pakai tanpa izin, kita gosok atau kita ambil curi, nah maka itu haram karena sifatnya. Ini semua yang baik yang haram li dzatih maupun yang haram li aradih, haram karena zatnya maupun haram karena sifatnya, itu hukumnya sama saja, kata Imam Haddad. Ketika kita pakaian, pakai sholat, atau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian kita melaksanakan amal-amal ibadah, semua itu perkara yang haram. Makanan, minuman yang haram, pakaian haram akan menghalangi daripada diterimanya pahala ibadah kita, diterimanya amalan ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk bisa menghindar, menjauhkan diri kita, menjaga diri kita dari perkara perbuatan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.